Sebentar Bu ya, saya ini siap dulu. Ya, selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster. Ya, nama saya sudah ada di layar itu, Nodoviko Kusendona, SMM. Saya berasal dari Flores. Sekarang saya karya sebagai salah satu formator atau pembina di Seminari Montfort, Malang. Saya kira itu saja dalam singkatnya. Saya mau lihat dulu ini, share screen. Kenapa ini mati nih apa namanya untuk share screen ya? Halo, Apakah Mau boleh dibantu? dibantu, Pastor? untuk share screen-nya bagaimana nih? Eh, Pak Simon mungkin bisa bantu, Pak. Bi- Izinkan Pak Simon membantu Saya men-share bantu ya, Pastur ya. PPT-nya. Ya, boleh. Terima kasih. Oke, baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster, tema kita pada malam hari ini, Maria, Bunda Allah, dan Bunda Gereja. Salah ini. Ya, iman kita sebagai pengikut Kristus itu didasarkan pada kebenaran ilahi bahwa Yesus Kristus itu sungguh Allah dan sungguh manusia. Dan di dalam iman kita, dua tokoh penting yang mesti kita perhatikan. Yesus dari Nazaret dan Santa Perawan Maria. Dan kita itu menemukan fondasi iman kita itu di dalam kitab suci, ya, Perjanjian Lama, Deuterokanonika, dan Perjanjian Baru. Lalu sumber yang kedua itu tradisi suci, juga magisterium, tafsiran atas kitab suci dan tradisi suci. Nah, ketika kita berefleksi atau berdiskusi, ya, berbicara mengenai Santa Perawan Maria, kita tidak bisa tidak berbicara mengenai Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dialah pokok iman kita. Dan oleh karena kita berbicara mengenai Tuhan Yesus, Santa Perawan Maria mendapatkan tempat. Nah, kita perhatikan dengan baik bahwa seperti yang baru saya sampaikan tadi, bukan Maria yang pertama-tama dibicarakan, tetapi Kristus. Nah, kita lihat bahwa setelah kebangkitan Kristus, gereja purba itu tersebar ke pelbagai wilayah untuk mewartakan kabar keselamatan, mewartakan Injil.
Dan Injil itu adalah data konkret mengenai pengajaran iman atau kerikma dan katekese. Dan pada fase awal atau pada tahap awalnya, pemberitaan dan penerusan tradisi itu berkisar pada wafat dan kebangkitan Yesus, dan kemudian ke belakang lagi pelayanan publiknya, pewartaannya di tengah khalayak ramai, dan juga keberadaannya sebagai hakim eskatologis, serta sabda-sabda yang disampaikan dan tanda-tanda yang dikerjakan. Nah, semuanya itu kemudian ya, bermuara pada pertanyaan ini. Kalau demikian, wafatnya seperti itu, lalu pelayanannya, sabdanya, cara hidupnya, dan lain sebagainya, tindakannya, siapa itu Yesus kemudian? Nah, untuk menjawab itu, ya, untuk menjawab pertanyaan mengenai identitas Yesus, dan tentu saja ini berkaitan dengan Santa Perawan Maria, kita melihat nubuat perjanjian lama, kemudian realisasinya. Ya, kitab Musa dan kitab nabi-nabi, serta semua perjanjian lama itu berbicara mengenai sejarah relasi Yahweh Israel sejak penciptaan. Tetapi di bagian paling awal kitab Kejadian kita menemukan kisah penciptaan manusia. Manusia diciptakan sebagai citra Allah, sebagai gambar Allah, imago Dei. Tetapi kemudian gambar Allah, citra Allah ini rusak karena kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa. Tapi Yahweh Allah menghendaki keselamatan manusia. Dan kita tahu bahwa Tuhan Allah atau Yahweh itu menciptakan dunia dan seluruh isinya itu dengan sabda. Dan sabda itu adalah gambar asali Adam. Dengan kata lain, sebelum Adam diciptakan, sudah ada sang sabda. Dan Santo Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus 3:10 dan kemudian Kolose 1:15 itu berbicara mengenai Kristus sebagai kepala seluruh ciptaan yang ada sejak kekal. Sang sabda itu sudah ada sejak kekal. Dan Yahweh menghendaki sekali lagi manusia diselamatkan dari kebinasaan akibat dosa itu. Dan di dalam Kejadian 3 ayat 6 ini kita menemukan warta atau janji keselamatan Injil Allah di dalam perjanjian lama. Nah, itulah yang disebut dengan proto-evangelium. Allah sudah merencanakan untuk menyelamatkan dunia dan umat manusia sejak awal mula. Lain Allah menghendaki supaya status kekudusan yang telah diterima oleh manusia itu dipulihkan kembali. Nah, di sini kita menemukan kesejajaran dan kontras antara Hawa Maria, ya, antara Hawa dan Maria, kemudian
Adam dan Tuhan Yesus. Ada dua tokoh penting yang berbicara di sini. Ya, Santo Justinus Martir dan Santo Irenaeus, Uskup Lyon, berbicara mengenai kesejajaran dan kontras Hawa Maria ini dan Adam Yesus. Yesus sebagai Adam baru. Kontrasnya, Hawa tidak taat kepada rencana dan kehendak Allah semula untuk membuat mereka itu bahagia di Taman Firdaus. Akibat ketidaktaatannya, ya, Hawa menjadi sumber maut. Semua keturunannya mengalami kematian akibat ketidaktaatan Hawa. Tetapi di lain pihak, Maria taat dengan penuh cinta kepada rencana dan kehendak Allah. Dan ketaatan Santa Perawan Maria ini membawa keselamatan bagi semua manusia. Nah, ini di sini poin penting, ya. Keselamatan bagi umat manusia itu karena karya keselamatan Tuhan Yesus. Jadi bukan Bunda Maria yang menyelamatkan, tetapi ketaatan Santa Perawan Maria kepada rencana dan kehendak menyebabkan karya keselamatan Allah di dalam dan melalui Tuhan Yesus itu terwujud. Dan kata lain, Maria yang taat ya, menyebabkan keselamatan bagi manusia. Nah, Santo Montfort juga dalam Bakti Sejati, dalam karyanya Bakti Sejati kepada Santa Perawan Maria, ya, nomor 53, berbicara juga mengenai kontras Hawa Maria ini. Dengan nada yang kurang lebih sama, ketidaktaatan Hawa dikonfrontasikan dengan ketaatan Maria. Oh, nadanya sama. Nanti Bapak Ibu bisa ini ya, untuk lebih jelasnya bisa menemukannya dalam teks yang saya kirimkan. Lantas ini, apa mata rantai yang menghubungkan di antara nubuat perjanjian lama dengan realisasinya dengan dalam perjanjian baru? Itu adalah peristiwa inkarnasi. Di dalam peristiwa inkarnasi itu terjadi dua hal penting yang disebut dengan gnosis ilahi, itu Yesus, sang sabda yang menjelma menjadi manusia, dan gnosis manusiawi, Santa Perawan Maria, yang menyatakan ya kepada rencana dan kehendak Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 kita menemukan pada awal mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah jadi. Jadi Yohanes 1 sampai 3 berbicara mengenai preeksistensi Sang Sabda yang adalah Allah. Kemudian di dalam ayat berikut, ya, ayat 14, ya, di dalam waktu, tadi kita lihat dalam keabadian. Dalam waktu, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, di dalam kenosis ini, kenosis Maria dan Tuhan Yesus, ada poin penting yang perlu kita sadari, yaitu kebebasan.
Allah Putra, dan Santa Perawan Maria menyatakan dirinya tunduk kepada rencana dan kehendak Allah. Santa Perawan Maria menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan rencana dan kehendak Allah dengan menyatakan fiat-Nya. Ya, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Nah, dengan itu, ya, dengan kedua kenosis tadi, ya, pengosongan diri Allah, ya, yang disambut oleh pengosongan diri manusia yang diwakili oleh Santa Perawan Maria, Allah yang dinubuatkan, misalnya di dalam eh, kitab Nabi Yesaya 7:14 itu, sungguh hadir di tengah umat manusia. Seorang ahli namanya Edward Sri mengatakan pengharapan ya dari teks Yesaya 7:14 ini, dia mengatakan pengharapan mesianik Israel dalam perjanjian lama dikaitkan dengan Maria dan Yesus di dalam perjanjian baru. Dan itu terjadi dalam kegenapan waktu yang telah direncanakan oleh Allah sendiri. Selanjutnya, nah di dalam kegenapan waktu itu, Allah yang transenden, Allah yang jauh menjadi imanen, menjadi dekat. Allah yang berjarak, kehilangan jaraknya karena dia sungguh menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Allah menyatukan semua di dalam Kristus putranya. Persatuan itu, ya, ini perlu kita sadari bahwa persatuan itu, persatuan antara Allah dan manusia itu hanya dimungkinkan oleh kodrat kemanusiaan Kristus yang persis diterima dari Santa Perawan Maria. Dan oleh karena itulah gereja menyebut Santa Perawan Maria sebagai Bunda Allah. Nah, Maria sebagai Bunda Allah atau gelar Santa Perawan Maria sebagai Bunda Allah Theotokos ini itu sudah ada sejak gereja purba, tidak sejak abad keempat dan abad kelima. Yang persisnya itu nanti kita lihat itu gelar Theotokos ini dinyatakan pada tahun 431. Dan itu bukan tiba-tiba saja, tetapi sudah mulai sebelumnya. Ya, dimulai dengan tradisi penghormatan terhadap Bunda Maria pada abad keempat, ya, tahun 300-an. Dan kemudian muncul ya, seorang yang namanya Arius, seorang imam, ya, dengan ajaran heresinya Arianisme, berkata bahwa Yesus itu bukan Allah. Dan pernyataan atau pengajaran keyakinannya bahwa Yesus bukan Allah ini dilawan, ditentang oleh Santo Athanasius. Santo Athanasius kemudian mengusulkan gelar Theotokos bagi Bunda Maria untuk menjelaskan kebenaran mengenai Yesus.
Gelar Theotokos itu dipergunakan untuk menjelaskan kebenaran iman mengenai siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Nah, Konsilia Efesus ya, tahun 431 ya, menyatakan Santa Perawan Maria adalah Bunda Allah. Dan gelar ini sekali lagi bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, tapi melalui sebuah proses yang panjang, termasuk di dalamnya itu sudah menjadi bagian dari devosi populer atau devosi rakyat, kemudian masuk ke dalam liturgi, lalu direfleksikan secara mendalam oleh para uskup yang berkumpul di dalam konsili Efesus tahun 431 itu, yang didukung oleh Paus Celestinus I. Nah, Santo Gregorius Nazianzus, teolog terbesar dari Gereja Timur, Uskup Konstantinopel sekarang di Istanbul, mengatakan seperti ini. Dia menegaskan, menerima Theotokos berarti menerima kealahan Kristus. Menolaknya, menolak Theotokos berarti menolak kealahan Kristus. Ini ada pendobel, mohon maaf. Langsung ya, terus. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai inkarnasi, ya, kenosis, ilahi, dan manusia. Allah menjelma menjadi manusia. Santo Paulus berbicara mengenai Kristus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 8, berbicara mengenai Yesus Kristus yang mengosongkan dirinya menjadi manusia hingga wafat di kayu salib. Sekali lagi, kenosis ilahi menjadi peristiwa insani karena adanya, ini hanya penegasan dari apa yang saya sampaikan tadi, karena adanya kenosis manusiawi, sebagaimana dinyatakan oleh fiat Santa Perawan Maria. Dalam kodrat kemanusiaannya, Yesus wafat di salib. Ini kata Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Nah, kita kemudian juga oleh karena wafat, penderitaan, dan wafat Tuhan Yesus di salib, kita berpartisipasi di dalam kehidupan ilahi. Hari ini kita mendengar bacaan Injil mengenai kata-kata terakhir Tuhan Yesus yang disampaikan kepada bundanya Santa Perawan Maria dan kepada Santo Yohanes Rasul, inilah ibumu, inilah anak, inilah ibumu, inilah anak. Nah, ini menjadi landasan Injili terhadap gelar Santa Perawan Maria sebagai Bunda Gereja ini. Dan kita itu berpartisipasi di dalam kehidupan ini. Oleh karena kita telah menerima sakramen pembaptisan yang membuat kita lahir kembali di dalam roh dan kebenaran oleh Santa Perawan Maria. Kita dilahirkan kembali secara spiritual oleh Santa Perawan Maria melalui sakramen baptis yang telah kita terima masing-masing.
Nah, gereja, terutama di Konsili Vatikan kedua, di dalam konstitusi dogmatis Lumen Gentium, terutama nomor 61, berbicara mengenai Maria kan membesarkan, mempersembahkan Yesus ikut menderita hingga putranya wafat di salib. Yang pertama. Yang kedua, Maria juga bekerja sama dengannya, dengan Kristus, dalam ketaatan iman, pengharapan, dan cinta. Membaharui hidup adik kodrati jiwa-jiwa. Karena kita kerjasama Santa Maria dengan putranya Tuhan Yesus, hidup kita, jiwa kita atau status kekudusan yang telah kita terima dari Allah sejak awal mula dibaharui kembali. Nah, oleh karena itulah ya, Santa Perawan Maria bukan hanya menjadi Bunda Kristus, Bunda Allah, tapi juga menjadi Bunda kita semua, Bunda Gereja. Nah, hal yang kurang lebih sama disampaikan oleh Santo Limari Grignon Bonfort. Dia mengatakan, ya, Maria sebagai bunda gereja karena dia juga melahirkan manusia pertama, yaitu Yesus, juga melahirkan manusia kedua, kita semua, manusia biasa, yang diadopsi, yang dijadikan anak-anak Allah, anak Maria oleh rahmat penebusan Kristus. Kita oleh karena sakramen baptis, sekali lagi ini titik tolak kita selalu mengenai eh, sakramen baptis. Karena sakramen pembaptisan kita dilahirkan menjadi anak-anak Allah dan anak-anak Santa Perawan Maria oleh karena penebusan. Ya, analogi atau perbandingan sederhana ini, dalam tata alam, seorang ibu itu melahirkan seorang bayi itu dengan kepala dan anggota tubuhnya. Tidak ada ibu yang melahirkan kepala tanpa tubuh atau sebaliknya tubuh tanpa kepala. Demikian pula dalam tata rahmat, Maria menjadi Bunda Allah Putra, kepala gereja, sekaligus juga menjadi bunda anggota-anggota tubuh mistiknya, yaitu semua. Nah, lebih lanjut, dia mengatakan Yesus dan Maria begitu bersatu karena pertama, Allah membentuk dan memberikan putranya kepada kita dan dunia melalui Maria. Dua, dalam persatuan dengan Roh Kudus, Maria melahirkan kita bagi Allah. Yang ketiga, Roh Kudus membentuk anggota-anggota tubuh mistik Kristus dan membagikan rahmatnya hanya melalui Maria. Dan di sini kita mengerti uh, salah satu bagian dari novena litani, ya, Santa Perawan Maria, pembagi rahmat atau Bunda segala rahmat. Oleh karena Santa Perawan Maria bersatu dengan Kristus sebagai satu-satunya sumber segala rahmat. Karena itu Santo Monfort mengatakan dengan pernyataan yang sangat berani. Ya, dia mengatakan lebih mudah ya orang memisahkan terang dari matahari daripada Maria dari Yesus dan Yesus dari Maria.
Kemudian Kristus juga memberikan dirinya kepada kita melalui Bunda Maria. Nah, kalau demikian, kalau Tuhan Yesus telah memberikan, menyerahkan seluruh dirinya dengan membiarkan dirinya terkurung di dalam rahim Santa Perawan Maria selama 9 bulan 10 hari. Kemudian membiarkan dirinya dididik, dibesarkan oleh Santa Perawan, hingga akhirnya menyerahkannya kembali kepada Allah Bapa. Kita pun mestinya mau datang kepadanya, mau kembali kepadanya, hanya melalui jalan yang sama. Jadi kalau Tuhan sudah mau datang kepada kita melalui Santa Perawan Maria, maka kita kembali kepadanya seperti ya itu, atau eh, menurut jalan yang telah dilalui oleh Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana persisnya? Nah, caranya ya, kita membaktikan seluruh diri kita kepada Yesus Kristus melalui tangan Santa Perawan Maria, dan pembaktian seluruh diri kepada Kristus kebijaksanaan abadi yang menjelma menjadi melalui Santa Perawan Maria itu dilihat, diyakini sebagai cara paling sempurna menghayati janji-janji baptis. Lanjut. Nah, praktik pembaktian diri itu terdiri dari dua bagian, ya, bersifat lahiria dan batinia. Ya, praktik lahiria itu bisa ditemukan dalam dalam bakti sejati kepada Maria, ya, 116 secara khusus, ya, bakti khusus itu 227 sampai 256. Lalu pembaktian diri ini penting, ya, adalah proses pembentukan batinia menjadi alter Kristus. Kita dibentuk oleh Santa Perawan Maria untuk dari hari ke hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Apakah itu sebuah proses yang bisa dicapai dalam waktu singkat? Satu mau mengatakan tidak. Ini malahan sebuah proses yang berlangsung seumur hidup sampai kita beli ke Bali. Praktik mohon maaf, saya salah tulis di situ. Itu bukan praktik yang kedua, itu bukan praktik lahiriah, tetapi praktik batinnya. Praktik batinnya itu secara singkat dapat dikatakan seperti ini. Ya, kita melakukan segala tindakan melalui Maria, dengan Maria, dalam Maria, dan untuk Maria, agar lebih sempurna melakukannya. Dia melakukan segala tindakan kita melalui Yesus, dengan Yesus, dalam Yesus, dan untuk Yesus. Dan ini bisa ditemukan dalam, ya, Bakti Sejati 257 sampai dengan 265. Nah, praktik khusus, ada lagi praktik khusus Bakti Sejati, terutama untuk menerima kudus, menerima komuni kudus bersama dengan Santa Perawan Maria. Itu dia apa namanya, dijelaskan dengan panjang lebar oleh Santo Monkor dalam Bakti Sejati 266 sampai dengan 207. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, suster,
kita sadari, kita tahu dengan baik bahwa panggilan kita yang pertama dan utama, siapapun sebagai pengikut Kristus itu menjadi kudus, seperti Allah itu kudus. Dan dasarnya adalah pembaptisan yang telah kita terima, yang telah mengubah kita menjadi anak-anak Allah. Dan satu Monfort mengatakan, ya, pembaptisan itu telah membuat kita mengalami sebuah proses transformasi menjadi sebuah karya yang sangat mengagumkan, karya Allah yang sangat mengagumkan. Debu diubah menjadi kotor, menjadi bersih, dosa menjadi kesucian, makhluk menjadi pencipta, manusia menjadi Allah. Satu saya baca itu dalam apa namanya, dalam rahasia Maria, ini rahasia Maria, bukan Roma ya, rahasia Maria nomor 3, gambaran hidup dari Allah dan ditebus dengan darah mulia Yesus Kristus. Allah menghendaki kamu menjadi suci seperti Dia dalam hidup sekarang ini dan mulia seperti Dia dalam sesudah hidup ini. Memperoleh kesucian ini adalah panggilanmu yang pasti. Kesanalah kamu harus mengarahkan segala pikiran, perkataan, dan perbuatan, penderitaan, dan gerak hidup. Jikalau tidak, kamu melawan Allah. Kamu menolak maksud dan tujuan Allah menciptakan kamu dan memelihara hidupmu sampai hari ini. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, yang kita teks yang sudah kita kutip dari kitab Kejadian 1, 26 sampai dengan 28 tadi, yang berbicara mengenai uh, penciptaan manusia sebagai gambaran atau cipta Allah. Yang kata lain, di dalam hidup kita, kita membawa tanda kekudusan Allah. Demikian Bapak Ibu, Saudara-saudari, Suster, refleksi singkat yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pastor Lodovikus atas renungannya yang mendalam dan luar biasa ini. Bapak Ibu masih ada waktu. Mungkin saya tidak ambil kesimpulan lagi karena sudah cukup jelas sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pastor. Mungkin kami persilakan jika ada yang ingin bertanya